adicara saklajengipun inggih punika maulidha hasanah ingkang badhe kauter sabda panjenenganipun Al-Muharram Al-Habib Abdurrahman Allatos dumateng panjenenganipun Al-Habib Abdurrahman Allatos wetan wal makanan tafadhol alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil ghani sultanahu al-wadihi burhanuhu al-maqsudi fil wujudi karamuhu wa isanuhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bijawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwat rahimakumullah, kepada Habib Rizal dan seluruh teman-teman sedulur Majelis Mahage, alhamdulillah pagi hari ini kita bersama-sama sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gudwatan fi sabilillahi aw rohatun khairun minad dunya wa ma fiha. Di pagi hari fisabilillah, di pagi hari di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, hadir pengajian, ngaji, mendengarkan sholawatan, mendengarkan kajian. Ini adalah fisabilillah, ini adalah di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, Anda duduk sesaat di sini tadi itu khairun minad dunya wa ma fiha, nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Berarti kaya ya, lebih baik daripada dunia seisinya. Begitu nikmatnya luar biasa dunia seisinya. Jadi Anda di mata Allah nilainya besar. Dunia seisinya ini kalah, tidak ada apa-apa, tidak ada gunanya. Dengan apa? Dengan hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita istiqomah. Allahumma. Sebelum saya menyampaikan materi, tolong diperhatikan. Nanti di sesi terakhir saya akan memberikan satu pertanyaan yang hadiahnya tak kasih surban, ya, langsung dari ini tak kasih hadiah surban. Mau laki mau perempuan dapat, maksudnya satu, siapa yang lebih dulu itu yang dapat. Jadi nanti di sesi terakhir itu pertanyaannya materi yang akan saya sampaikan itu. Tolong diingat-ingat saja, ya. Habib Rizal juga mungkin ya dapat ya. Ikhwani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 133, Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah memerintahkan kepada kita, ayo kita ini diperintahkan buru-buru bergegas. Diberitakan apa? Bergegas, bersegera
Kemana? Bersegera untuk mendapatkan maghfirahnya Allah. Allah ini nawarkan jalan mendapatkan ampunan Allah itu banyak. Hadir majelis itu mendapatkan ampunan Allah. Itu sholawat, itu nyebut orang soleh, itu baca tentang sirahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu termasuk sabab datangnya rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu Wa Taala. Lah Allah merintahkan, hambaku, wasari'u, ayo bergegas. Ini Allah ini nawarkan ini, buka pintu yang sangat luas, cari ampunannya Allah. Mumpung masih punya kesempatan. Bahasa Arabnya fursah. Mumpung masih punya kesempatan. Nggak muda, nggak tua, pokoknya terus cari maghfirahnya Allah. Terus cari ampunannya Allah SWT. Ya, cari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung masih dikasih kesempatan sama Allah, dikasih umur, dikasih sehat, dikasih fursah, kesempatan, dikasih alhamdulillah rezeki bisa ngaji, dikasih kesempatan alhamdulillah punya teman yang baik. Ini fursah yang baik, kata Allah, ayo cari rahmatnya Allah, cari ampunannya Gusti wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, dan juga bergegas cari surganya Allah. Cari surganya Allah. Siapa yang tidak pengen masuk surga? Ente pengen? Pengen enggak? Banyak? Pengen ya? Sekarang apa nanti? Sekarang apa nanti? Nanti panjang umur saya ya. Panjang umur ba'da tuli umrin ma'as sihatin wa ifatin wa taqwa. Setelah panjang umur, sehat walafiat, takwa. Ya Allah, nek donga niku. Jadi kalau doa itu, ya Allah, panjangkan umur saya, atau kita semua, ya Allah, panjangkan umur kami fi ta'atin, dalam keadaan taat, wa sihatin, dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan afiat, selamat. Kemudian setelah Engkau panjangkan umur kami, ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Kan ente pagi seperti ini dari rumah ngantuk, bejane Anda sik ngantuk, pagi bangun mandi, segera pengen hadir rutinan majelis yang sudah seperti yang sudah diadakan setiap bulannya mungkin atau setiap 2 hari. Untuk mencari apa? Untuk mencari surga. Loh, kapan surga itu? Nanti. Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah mengatakan, siapa yang beramal soleh min dzakarin, dari laki-lakinya, au untha, dari wanitanya, wa huwa mu'minun, syaratnya beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, jadinya Allah apa? Allah bakal ngasih kehidupan yang thayyibah. Apa itu thayyibah? Al-jannah. Ente nanti dikasih surga. Urip neng donya cuma 60 sampai 70 tahun. Anda sabar, jadi pemuda yang sabar, jadi pemudi yang sabar. Anda saat ini muda, nanti 30 tahun lagi tua. Anda saat ini muda, nanti mungkin 40 tahun lagi sudah nggak muda lagi. Artinya masa kita cuman sebentar aja. Makanya man amila sholihan, beramal soleh, beramal kebaikan, jadinya apa? Nanti dikasih sama Allah, yaitu surga.
Lah surga itu bagaimana taufik gambarannya? Rasulullah mengatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu nggak bisa dibayangkan, nggak bisa. Sekarang kamu nggak tahu gambaran surga, pokoknya kamu tugasnya apa? Iman, sholat sudah. Sholat itu jalan menuju ke surga. Walaupun orang yang kadang-kadang mungkin orang itu nggak pernah ninggal sholat, lu kok bisa masuk neraka? Ya itu mungkin itu haknya Allah SWT. Mungkin ada sesuatu yang membuat Allah murka. Namun Allah sudah kasih jalan menuju surga itu talabatul ilm, sholatnya kena, berbakti kepada orang tua. Kan Rasulullah mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Itu Rasulullah mengatakan. Anda pengen surga? Kata Rasulullah, siapa yang berjalan? Man salaka, siapa yang berjalan di satu perjalanan yaltamisu ay yatlubul ilma, mencari ilmu, enggak ada lain, enggak ada tujuan lain kecuali cari ilmu. Bagaimana? Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan dia untuk menuju ke surga. Maksudnya bagaimana? Bi ilmihi, dengan ilmunya dia tambah tahu jalannya menuju surga. Orang kalau punya ilmu beda udah. Oh ini kebaikan, oh ini yang dilarang, oh ini yang dibolehkan. Semakin tahu jalannya menuju surga. Jadi dikasih hayatan thayyibah. Nanti sudah itu. Pokoknya tugasnya kita sekarang adalah amalan soleh, beramal soleh. Nanti kalau sudah selesai di hari akhirat, Anda mas-mas, mbak-mbak ditawari, sudah dipersilahkan sama Allah, udkhulul jannah, monggo sedoyo mlebet ning dalam surga. Sing lanang-lanang mlebu surga, wis ditawari kabeh nikmat yang luar biasa, macam-macam. Yang mana kenikmatan itu dikekalkan sama Allah SWT. Lain, kita diperintahkan untuk apa? Bersegera juga mencari surga. Di antaranya apa? Talabatul ilm. Cari ilmu. Ini masih muda-muda, cari ilmu. Kalau nggak bisa mondok, pokoknya punya rutinitas. Apa rutinitasnya? Oh, saya punya rutinitas minggu lagi ngaji di Mahagi. Pokoknya jangan ditinggal. Setiap minggunya atau setiap rutinannya pasti ada ilmu-ilmu yang baru. Syukur-syukur bawa pulpen sama buku, ditulis. Barangkali ada yang sekiranya perlu dicatat, diamalkan. Ya, itu jalan menuju surga. Apa sih itu? Mereka orang-orang yang dikatakan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yunfikuna fis sarra'i wa dharra. Mereka yang menginfakkan hartanya, mereka yang menginfakkan apa yang mereka miliki fis sarra'i wa dharra, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Orang sedekah dalam keadaan senang lumrah, betul nggak? Lumrah. Itu punya duit, mas, punya duit, kantongmu isinya 10 miliar. Orang buat amin ya? Telat. Mbak, kamu punya rekening isinya 10 miliar. Ah, pinter. Oh, salahmu dewe ra mbok amin. Oh, iki tak dongake kok. Ya. Kamu tak dongake, mudah-mudahan punya rekening 10 miliar. Rekening loh. Rekening itu. Ya. Orang menginfakkan hartanya dalam keadaan senang itu banyak. Punya duit banyak terus infak itu lumrah.
Yang hebat itu dalam keadaan dharra, dalam keadaan susah masih berbagi, itu hebat itu. Makanya kamu kalau pengen cara bisnis sama Allah, semakin kamu susah semakin banyak sedekah. Padahal logikanya kan semakin banyak duitnya semakin sedekah, ya logikanya. Tapi justru semakin Anda banyak susahnya, Anda semakin banyak sedekah. Ya tapi tetap yang banyak duitnya juga sedekah. Tapi ini loh, orang yang definisinya takwa, orang yang definisinya bertakwa kepada Allah SWT adalah mereka bukan hanya dalam keadaan senang saja bersedekah, tapi dalam keadaan susah pun tetap bersedekah. Tidak punya bicaranya, pikirannya adalah pikiran orang lain. Orang yang masuk surga itu bukan hanya orang yang banyak ahli sujudnya, ahli ibadahnya, bukan. Orang yang masuk surga itu orang yang suka peduli sama orang lain dalam kebaikan. Itu masuk surga. Lah kalau cuma masuk surga syaratnya sholat di masjid istiqomah, nggak pernah ninggal, jamaah rajin subuh sampai isya, merbu surga, ya tidak cukup. Sedangkan tonggonya dalam keadaan susah, lapar, tidak dipedulikan dia. Minimal punya rasa peduli. Apalagi kondisi saat ini, kondisi pandemi corona ini. Loh kamu bisa apa? Oh aku bisa cuman bagi masker, contoh seperti itu. Loh aku punya gerakan bagi apa namanya, setiap hari Jumat nasi berkah. Loh anak-anak mahagi, muda-mudi, ayo kita gerakan satu anak satu bungkus. Loh hebat. Lah kalau ini ada 100 orang berarti 100 bungkus. Iya dah. Kalau ada 100 orang berarti 100 bungkus. Satu bungkusnya harganya berapa? 5.000. Kalau dipegang sama satu orang saja 5.000 kali 100 lumayan. Tapi kalau bareng-bareng setiap Jumat, namanya Jumat berkah, setiap hari Jumat dia bergotong royong, satu orang ditarget satu bungkus nasi 5.000 atau mungkin lebih. Pokoknya nasi itu isinya telur atau ayam, disedekahkan sama fuqara dan masakin. Sudah ada belum ini? Sudah ya? Nah, digerakin itu. Ketoknya biasa. Tapi kamu bakal jadi orang yang luar biasa dan bakal bangga nanti kalau di akhirat. Kenapa? Andai kata satu bungkus nasi itu delala ngepasi kena sama orang yang dalam kondisi gak punya apa-apa, bahkan mau makan pun gak punya duit. Delala kamu kasih, orang ini sampai netes kena air matanya, satu butirnya kamu akan menjadikan sebab kamu masuk ke dalam surga. Hebat itu. Bahkan orang ini nanti akan cari kamu dan dihadapkan di hadapan Allah SWT. Ya Allah, ini pernah ngasih saya nasi satu bungkus ini. Jadi punya sifat kepedulian. Jangan nunggu jadi orang kaya, jangan nunggu jadi orang sukses. Orang itu biasanya banyak yang gini. Contoh ngomong sama Bibi Rizal, insya Allah doakan proyek saya kalau goal, tak bangun gedung majelis mahaki. Kalau apa? Kalau goal, delala. Kalau sudah menisbatkan kayak gitu, tidak gul-gul delala. Betul nggak? Kenapa? Kalau tadi ini, makanya orang kalau sudah banyak janji, tidak sampai. Pokoknya niat aja dulu, tapi jangan sampai nisbatkan dengan kalau guna. Sebab apa? Yang ngasih rezeki adalah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Apa yang pertama? Yaitu yang menginfakkan hartanya dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Mbak, Mas, sedekah itu nggak harus jumlahnya banyak kalau kamu nggak punya.
Sedekah itu Allah nggak lihat jumlah nominalnya, Allah nggak lihat itu. Tapi setidaknya kamu punya program, setiap hari aku harus bersedekah. Infak namanya. Syukur-syukur yang punya mungkin di antara kalian, kalau sekarang mungkin belum, nanti Delala sudah menikah, punya rumah tangga, punya usaha, anak majelis mahage jadi orang kaya. Loh, cita-cita itu seperti itu. Anak majelis mahage jadi orang kaya. Lah kalau sudah jadi orang kaya, niatkan hartanya diarahkan untuk dikhidmatkan di majelis yang dia besar dan jadi orang yang ngerti agama. Lewat mana? Lewat majelis mahage. Itu nanti akan semakin berkah, semakin berkah, semakin berkah. Ya, itu yang pertama. Orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Yang kedua, siapa mereka orang yang bertakwa kepada Allah? Mereka adalah wal kadhiminal ghaiz. Mereka adalah orang yang bisa menahan amarah. Iso ngamuk tapi gak ngamuk. Masa ini iso ngamuk. Ya. Kamu dibikin ngamuk enggak? Ngamuk. Iso. Cara nek wong iki ngamuk iki, kowe tak ngamuk, tapi gak ngamuk. Namanya kadhib. Menahan diri untuk tidak marah. Dulu ada satu kisah namanya Ali Zainal Abidin yang dijuluki adalah As-Sajjad. Ali Zainal Abidin ini julukannya As-Sajjad. Ali Zainal Abidin ini anaknya Sayyidina Husain, ya, putranya Sayyidina Ali dan Fatimah Zahra, cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu masih sholat di masjid, ya, masih sholat di masjid. Tiba-tiba ada orang gerendeng. Tahu gerendeng? Sini apa nih? Gerendeng itu ngomong dewi. Iki duitku diambil ini, padahal dia masih sholat. Ada 1000 dirham. Uangnya dia, merasa dia kehilangan uang 1000 berapa? 1000 dirham. Ali Zainal Abidin As-Sajjad dituduh, ini nih yang ngambil uang saya, tak entai. Lah Ali Zainal Abidin ini, Imam Ali Zainal Abidin ini sholatnya lama, tidak kayak kita. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau Imam Ali Zainal Abidin sholatnya sampai 1 surat Al-Quran, bahkan mungkin lebih. Kenapa? Karena sholatnya mereka itu sudah asyik. Asyik itu aslinya bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia itu asyik itu berarti apa? Sesuatu yang mengenakan, asyik. Orang kalau enak itu asyik ya, lagunya asyik ya, ya, syairnya asyik ya, qasidahnya asyik ya, itu asyik namanya. Itu dari kata syauqun. Asyik itu syauqun, rindu. Lah Imam Ali Zainal Abidin itu orangnya asyik di dalam sholat. Lah sholatnya ya lama, nikmat kok. Lain sama kita, sholatnya sebentar toh. Sebab apa? Kita belum merasakan asyik. Pikiran kita masih pikiran dunia. Lah ketika Sayyidina Ali sholat tadi itu dituduh, wes cepat, kamu tidak usah dilama-lamakan. Sholatnya tidak usah dilama-lamakan, cepat, katanya dia. Akhirnya Sayyidina Ali merasa ini ada orang ngamuk ini, ya, langsung cepat segera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada, langsung disapa. Pak, ada apa Pak? Kok jenengan sepertinya ada hajat sama saya? Langsung tidak pakai bahasa basi, kamu ambil uang saya 1000 dirham. Dia nggak merasa dia. Enggak Pak, saya nggak tahu. Wes kamu bohong kamu? Nggak bisa. Pokoknya kamu yang ngambil. Wong saya terakhir di sini ya sama kamu kok. Cuman kamu tok yang di sini. Mana balikin 1000 dirham? Dionek-onekkan, bukan hanya dituduh saja, dicaci maki, dihina, dipisu-pisui. Kira-kira nek awakmu digone piye? Wis ora maling. Nah, dipisu-pisui. Balasnya piye?
pedang di sana ya. Itu kita. Tapi kalau Imam Ali Zainal Abidin tidak. Beliau Pak ngajak damai. Pak, sudah. Uangnya berapa? 1000 dirham. Gini aja. Ayo ikut ke rumah saya. Diajak ke rumahnya, diambilkan 1000 dirham. Nyoh, sok. Banyak ini. Ya, 1000 dirham banyak. Terima kasih ya Pak, maaf ya Pak. Maaf, kamu maling aja. Minta maaf, kurang ngajar kamu. Iya Pak, maaf. Akhirnya pulang ke rumahnya si orang tadi ini, ternyata 1000 dirhamnya lupa belum dibawa. Kan ada orang kayak gitu ya, lupa. Kalau sudah pelupa nyalahkan orang lain, pasti ada gitu ya. Mana ini, delala ketinggalan di rumah. Kaget loh, ini uang saya ini 1000 dirham. Nah ini kaget ini. Tadi kok tahu nak gitu. Akhirnya dia segera kembali ke sana. Alhasil sebelum ke rumahnya Imam Ali Zainal Abidin, dia tanya sama tetangga-tetangganya, Pak, itu rumahnya siapa? Dia tuh kagum. Kok orang ini nggak bales cacian saya, nggak bales emosi saya, malah ngasih saya 1000 dirham. Katanya tetangga, loh kamu nggak tahu tuh, nggak kenal saya. Itu cucunya Nabi Muhammad SAW, Imam Ali Zainal Abidin. Masya Allah, wis tiwas tak pisu-pisui, delala kuwi putune Kanjeng Nabi. Akhirnya dia mampir ke rumahnya, dikembalikan. Pak, tolong maaf wahai Imam Ali Zainal Abidin, ya sibtun Nabi katanya. Wahai cucu Rasulullah, minta maaf. Anak telah menghina engkau, anak telah mencaci engkau. Mohon maaf, saya nggak sangka ini saya nuduh kamu ini. Katanya Imam Ali Zainal Abidin, "Dak, kamu pulang dari sini sudah saya maafkan." Lu saya minta maaf betul, sudah saya maafkan, tidak apa-apa. Terus uangnya dibalikin. Ini ternyata uang saya ketinggalan. Katanya Imam Ali Zainal Abidin, nahnu ahlul bait, kami keluarga Nabi, kalau sudah mengeluarkan tidak boleh dikembalikan lagi. Itu kan dididik sama Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana? 1000 dirham ini hadiah buat kamu. Wes dipisu-pisui, dikai duit 1000 dirham. Nah kene ya ono wong ngene iki. Enten apa boten? Wes dipisu-pisui kayak duit ono? Ora ono. Ini namanya kadin. Bisa menahan diri dari amarah. Walaupun bisa marah. Ya, walaupun bisa memuaskan amarahnya dia, tapi dia tetap tidak marah. Sabar dia. Ya, dia berusaha lebih dahulu memaafkan kesalahan orang lain yang bersalah kepada dia. Wal 'afina 'anil nas. Yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah 'afina 'anil nas, yaitu orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Anin nas, katanya ulama, anin nas itu bukan hanya golongan kita. Artinya bukan hanya seakidah atau seiman dengan kita. Anin nas umum sifatnya manusia. Walaupun yang salah sama kita adalah orang yang non muslim, kalau kita mau mengamalkan ini, memaafkan kesalahan mereka. Ini definisinya orang yang bertakwa. Ya. Jadi lebih banyak memaafkan dia, ya, tidak banyak dendam, ya, harus dimaafkan. Bahkan pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika duduk sama para sahabat, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya, ada Sayyidina Utsman bin Affan. Rasulullah itu jadi ada beberapa pintu, ya, dari pintunya Rasulullah ini yang di masjidnya Nabi, ya. Rasulullah menuju satu pintu ini. Katanya Nabi, dari pintu ini akan datang penghuni surga, ahlul jannah. Para sahabat ini kalau sudah Rasulullah mengatakan seperti itu penasaran. Sebab ini syahadahnya dari Nabi. Loh, kamu dijamin masuk surga kok. Sama siapa? Nabi loh, hebat dah.
Contoh Sayyidina Umar tuh pernah, Rasulullah tuh pernah, contoh ini kayak bendera gitu ya. Rasulullah tuh pernah mengangkat tangannya, mengangkat royan namanya. Apa kata Rasulullah? Bendera ini atau royan ini saya berikan kepada orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Lah para sahabat ini apa namanya? Nunggu. Kenapa? Karena kalimatnya disampaikan oleh Rasulullah adalah mencintai Allah itu wajib. Kamu kalau ditanya cinta sama Allah enggak? Ya. Tapi kalau dicintai Allah itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Mahbub namanya. Mahbub itu paling enak, dicintai sama Allah itu enak. Allah itu kalau sudah cinta sama hambanya, Allah nggak lihat kekurangannya, dimaafkan, diampuni kesalahannya. Itu Allah. Seperti orang tua, kalau sayang sama anaknya, ibu atau bapak sayang sama anaknya, ini bayi masih lucu 1 tahun, tang timung gitu ya, ya kan? Anak disayang ini, terus udah pakai pampers ngompol, mergo sayang, ngompol sama guyu dia, lucunya loh, ngompol kok lucu, mama ini ngompol nih, weh, diguyu malah. Ya, ngompol ya, malah digoda malah. Kenapa? Karena sayang sama anak. Lah coba kamu kalau udah gede, dipaku oleh bapakmu, tadi ini bilang ngompol, beda. Makanya jadilah seperti bayi di hadapan orang tua. Kenapa? Kita di hadapan Allah seperti bayi. Kenapa? Disayang sama Allah. Ompol itu ibarat kesalahan dan kekurangan kita. Ya Allah, kita ini tidak jauh dari kekurangan. Kita tidak lepas dari kesalahan. Nah, ini dicintai Allah. Nah, Sayyidina Umar saat itu berdirinya apa namanya? Saya praktekkan ya, berdirinya. Ini kan sahabat berdiri semua ini. Lah Rasulullah itu apa namanya? Mengatakan, saya akan berikan ini kehormatan kepada seorang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Lah Sayyidina Umar tidak pernah berharap untuk menjadi seorang pemimpin. Tidak pernah Sayyidina Umar. Katanya Sayyidina Umar, saat itu aku punya keinginan, nafsuku pengen jadi pemimpin. Kenapa? Karena dapat cintanya dari Allah. Lah Sayyidina Umar berdirinya sampai jijit-jijit. Kayak supaya kelihatan Rasulullah. Bu aku tuh seperti itu. Kenapa? Karena mendapatkan cinta dari Allah SWT. Ternyata yang dipilih siapa? Yang dipilih oleh Rasulullah adalah Ali ibn Abi Thalib. Yang dipilih, ini dicintai. Jadi apa namanya? Betul-betul mencari cintanya Allah SWT, mendapatkan mahabbahnya Allah SWT. Nah, ini dapat syahadat dari Rasulullah. Yang masuk ke dalam pintu itu adalah penghuni surga. Yang nyaksikan siapa? Rasulullah. Seperti tadi, yang nyaksikan adalah Rasulullah, dicintai sama Allah. Nah, sahabat ini kaget, ngenteni siapa ini? Ternyata seorang sahabat yang biasa. Maksudnya yang biasa itu bukan pembesar sahabat yang biasa duduk di depan, bukan. Yang biasa duduk di belakang. Ya, yang biasa duduk di belakang ternyata dapat syahadah dari Rasulullah bahwa ini adalah penghuni surga. Itu sampai 3 kali. Besoknya seperti itu. Penasaran sahabat Umar bin Khattab, penasaran nih, pengen tahu amalnya apa. Sampai bertamu di rumah orang ini 3 hari, ternyata amalnya sama. Ada sama. Akhirnya dia nggak sabar, tanya, kamu ini amalannya apa? Lo kenapa? Kamu dapat persaksian atau syahadah dari Rasulullah, kamu dijamin masuk ke dalam surga. Katanya dia, saya sholat ya sholat, ikut ngaji ya ngaji. Cuman satu, apa? Sebelum saya tidur, saya angkat tangan di hadapan Allah, tangan saya minta sama Allah, ya Allah,
saya maafkan kesalahan orang-orang yang hari ini berbuat salah kepada saya. Saya ikhlaskan ya Allah, yang hari ini mendolimi saya maafkan. Yang hari ini nyakiti hati saya maafkan. Yang hari ini PHP saya maafkan. Ya. Yang hari ini mutusin saya maafkan. Terus maksudnya, pokoknya tak ikhlaskan ya Allah. Saya nggak punya dendam sama mereka. Saya mau tidur dalam keadaan sururon, senang. Jadi tidurnya seperti itu. Katanya Rasulullah, ini ya dijamin masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena suka memaafkan kesalahan orang lain. Loh, hati-hati deh. Tidur bawa emosi, tidur bawa dengki, amarah, turu gila turu. Nyala bukan ya. Ditaining gue ya. Ditaining ya. Tak bialas gitu ya. Nganyal ke aku wingi dielek-elek. Aku dielek yang ngarepe koncoku. Aku dingelek ke. Sesuk tak bialas ngono. Loh, tidurnya dalam keadaan emosi, tidurnya dalam keadaan dendam, akhirnya turune mimpi ketemu genderu. Kenapa? Karena mimpi tidurnya dalam keadaan jengkel itu. Tapi kalau tidurnya dalam keadaan senang, farhan, tidak menutup kemungkinan minimal mimpi orang soleh. Syukur-syukur mimpinya ketemu Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, itu yang keberapa? Itu yang ketiga. Yang keempat, ingat-ingat ya, ini ada sesi terakhir nanti. Yang keempat adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, orang yang termasuk bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah siapa? Mereka yang mencintai perbuatan kebaikan, senang sama kebaikan. Ya, pokoknya pikirannya itu positif. Hari ini berbuat apa ya? Hari ini, jam ini, pokoknya terus. Jadi pikirannya pikiran kebaikan, mencintai kebaikan. Hidupnya pokoknya piye caranya aku harus berbuat kebaikan, baik untuk diriku maupun untuk orang lain. Ingat, Anda kalau sudah ahli kebaikan, suka berbuat kebaikan, maka Anda dimanapun akan dihadapkan dengan sesuatu yang baik. Kenapa? Karena kebaikan itu mencari tuannya. Paham? Kebaikan mencari tuannya. Kalau Anda suka menolong orang, ketika Anda di satu tempat atau dimanapun Anda dalam keadaan kesulitan, Anda akan didekatkan pertolongan. Orang yang menolong Anda pasti datang. Kenapa? Karena Anda cinta dengan kebaikan. Sebab kebaikan itu mencari tuan pasti. Jadi kebaikan itu ibarat budak mencari tuannya. Tuannya siapa? Ya orang yang ahli kebaikan. Sebaliknya orang yang suka keburukan, hati-hati. Keburukan itu pasti juga mencari tuannya. Makanya bangun diri kita, pokoknya setiap hari berbuat baik. Bisa nolong orang. Minimal kalau nggak bisa nolong, ojo gawe susah. Halo? Mudeng mboten iki. Minimal nek gak iso nulung wong liya aja gawe susah. Gitu. Yang banyak-banyak ini kan wis ora nulungi malah nyusahke. Enten mboten? Nah, wong itu kok wis ora bantu malah nyusahke. Lah ini yang terjadi. Hati-hati, pokoknya pengen jadi orang bertakwa, yuhibbul muhsinin, cinta dengan kebaikan. Ya, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Bahkan orang yang selalu berbuat kebaikan akan dekat dengan rahmatnya Allah. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Itu yang keempat. Yang kelima,
Ya. Yang terakhir ini ya. Siapa definisi Allah mengatakan uiddat lil muttaqin? Siapa mereka orang-orang yang bertakwa? Ini hebat. Yang kelima ini luar biasa. Ya. Yang kelima ini mungkin kita bangkitin. Dalam arti kita bangkit itu sisi kekurangannya ya. Siapa mereka? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah mengatakan yang kelima ini termasuk bagian orang yang bertakwa. Siapa mereka? Walladzina idza fa'alu fahishatan. Mereka orang-orang yang dulu pernah berbuat fa'alu fahishatan, yang berbuat keji, berbuat maksiat. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Mereka orang-orang yang dulu perbuatannya adalah perbuatan maksiat, orang yang berbuat keji, orang yang berbuat keburukan, au dzalamu anfusahum, atau mereka orang-orang yang mendolimi dirinya mereka. Maksudnya bagaimana? Bermaksiat. Ya, mereka bermaksiat dengan diri. Orang bermaksiat itu hakikatnya mendolimi dirinya sendiri. Kalau digambarkan orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat maksiat itu hakikatnya mentungi awake dhewe. Tua gitu mentungi. Kira-kira ada enggak orang yang tega mentungi awake dhewe? Kira-kira ada enggak orang yang tega jedukin awake dhewe? Jeduk dari. Atau kira-kira tega ada orang hidupkan korek api cekrek dibakar jarinya nih. Itu orang yang mendolimi dirinya sendiri. Itulah permisalan orang yang berbuat kemaksiatan, orang yang mendolimi dirinya dengan seperti apa? Melukai tubuhnya. Itu. Nah, katanya Allah SWT, definisi orang yang kelima ini dari orang yang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan, berbuat keji dan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Tapi apa? Dzakarullah, mereka ingat sama Allah. Mereka sadar, ya Allah, ternyata saya ini adalah orang yang berbuat zalim kepada diri saya, ya Allah. Ya Allah, perbuatan saya kemarin dosa, ya Allah. Saya pernah berbuat maksiat, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, ya Allah. Ada orang, ya Allah, saya kemarin pernah berbuat zina, ya Allah. Saya kemarin pernah berbuat seperti ini, ya Allah. Nyesel dia. Dzakarullah, dia ingat sama Allah SWT. Gak ditutup sama Allah. Gak ditutup sama Allah. Dzakarullah, dia ingat sama Allah, ya Allah, maafkan saya, ya Allah. Saya malu, ya Allah. Dzakarullah, fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian mereka minta ampun atas dosa-dosa mereka. Minta ampun sama Allah SWT. Katanya Allah, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Itu Allah. Itu masih dianggap punya peluang jadi orang yang bertakwa walaupun masa lalunya pernah berbuat dosa. Dengan syarat apa? Dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lam. Syaratnya apa? Wa lam yusirru, tidak mengulang lagi. Tidak tobat sambel, hari ini tobat ya Allah, saya tobat ya Allah, besok dosa lagi. Ini bukan masuk ini. Beda. Tapi wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum yastaghfirun. Mereka betul-betul tobat nasuha tadi itu. Tidak mengulangi dosanya lagi, ya, minta ampun sama Allah SWT, minta maaf sama Allah SWT, dan mereka tidak mengulangi perbuatan. Itu dimasukkan dalam kategori bertakwa kepada Allah SWT. Ya, ini dia. Jadi seperti itu. Sebenarnya masih banyak, ya, ada pembahasan tentang yang kelima ini, ya. Intinya Allah ini Maha Pengampun, ya. Allah Maha Pemaaf. Allah memberikan peluang. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Jangan pernah putus asa. Jadi Allah pasti akan mengampuni. Dan bahkan dimasukkan dalam kategori orang yang kelima
yang dijanjikan oleh Allah, uiddat lil muttaqin, yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa itu? Al jannah, surga. Kalau mau jadi orang baik. Makanya slogan yang sering saya sampaikan itu adalah ojo leren dadi wong apik. Ya, jangan pernah berhenti jadi orang baik. Terus hari ini jatuh, besok lagi berbuat baik. Artinya bagaimana? Jangan pernah puas hanya sudah jadi orang baik, jangan. Tapi ojo leren dadi wong apik. Terus hari ini mungkin kepleset, besok tobat. Terus seperti itu. Bahkan ada ulama pernah ditanya, Habib, kalau andai kata ada orang hari ini berbuat salah, kemudian besok minta maaf lagi, berbuat salah, memaaf lagi, terus katanya beliau, terus seperti itu, karena bisa jadi salah satu tobatnya diterima oleh Allah, dalam arti di situ dari pandangan Allah SWT, maka di situ Allah akan datangkan hidayah sehingga dari tobatnya tersebut dia menjadi orang yang lebih baik. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang sesi terakhir. Saya mau tanya nih ya. Ya. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah sebutkan 5 tambah dibaca loh ya, tidak boleh baca. Poin-poinnya aja, nggak usah panjang kayak saya di ceramah. Kalau ceramah 1 jam lagi kamu. Poin-poinnya aja. Sebutkan 5 orang yang dikatakan termasuk definisi takwa di dalam ayat Al-Imran ini 133 ini. 5. Sebutkan. Ayo Mbak. Sobat. Kamu? Ya. 1. Orang yang melakukan menginfakkan hartanya di kala susah maupun senang. Terus? 2. Orang yang melakukan kebaikan. Hah? Orang yang selalu melakukan kebaikan. Orang yang? Selalu melakukan kebaikan. Terus? Yang ketiga, orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Yang keempat, Tik 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 yang tik. orang yang bertaubat, Hah? orang yang melakukan kemaksiatan dan selalu meminta ampunan. Hah? Yang kelima, Tik tik tik. 10 detik. 1 2 3 4 5 6 7. orang yang bisa menahan amarah. Hah? Orang yang bisa menahan amarah. Belum ya? Belum. Siapa itu? Yang perempuan sudah ya? Ayo kamu. Pertama, orang yang selalu menginfakkan hartanya dalam keadaan senang maupun susah. Yang kedua, Ya terserah kamu. Lurus. orang yang selalu sabar dalam arti bisa menahan amarahnya. Nah, Yang ketiga, orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. ya. Yang keempat, orang yang cinta kebaikan. Yang kelima, orang yang dulunya bermaksiat namun selalu mengingat Allah dan minta ampun. Terus? Oke, tepuk tangan sih. Surat apa ayat berapa? Quran surat Ali Imran ayat 133. Betul. Sallallahu alaihi Muhammad. Hah? Oh boleh. Maaf ya Pak ya. Itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa yang beliau sampaikan mudah bermanfaat dan beliau betul-betul sungguh rindu kepada kita semua. Beliau mengorbankan beliau dari Solo untuk hadir untuk berjumpa dengan kita. Insya Allah mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dalam keadaan yang lebih baik. Insya Allah dalam keadaan seperti ini, dalam kondisi
seperti majelis pagi hari ini, insya Allah setelah ini kami pamit, nanti dilanjutkan oleh Ustadz Sukron dan juga beserta tanya jawabnya nanti. Karena insya Allah kami akan menghadiri hormat hall abahnya Gus Fauzan Romo Kiai Samsul Ma'arif. Demikian dari kami, dan kami berharap marilah kita bersama-sama untuk istiqomah, untuk selalu melakukan kebaikan. Tadi banyak yang beliau sampaikan, bahkan acara seperti pagi hari ini menghadiri majelis ilmu ini lebih bermanfaat, lebih mendapatkan bumi seisinya. Insya Allah kita selalu mendapatkan itu, insya Allah, dan mudah-mudahan kita selalu menjadi insan yang selalu melakukan kebaikan. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.